Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Kami mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nama saya Biati Aku Aruni. Muhammad Firmansyah Alfanani. Erika Dia Safitri. Saya Muhammad Hasim Nasari. Saya Fairuza Maulidia. Dwi Indah Purwitasari. Kalian resah? Kalian galau? Kalian pengen cerita tapi nggak tahu ke siapa? Nah, kita akan memberikan sedikit informasi tentang layanan, bimbingan, dan konseling online. Sangat cocok untuk teman-teman Yang mau konsultasi tapi tetap di rumah aja. Stay safe ya. Stay safe ya kawan-kawan. tetap jaga kesehatan. Dan hashtag di rumah aja. Oke, lanjut. konseling melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih, yaitu konselor dan konseli, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Winkel pada tahun 2005 mengemukakan bahwa konseling merupakan serangkaian kegiatan pokok dari bimbingan dalam usaha untuk membantu konseli secara tatap muka langsung dengan tujuan agar konseli dapat mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sehingga masalah yang dihadapi oleh konseli dapat teratasi. Dalam memberikan bantuan, bisa kita simpulkan bahwa bertatap muka merupakan salah satu komponen yang terjadinya interaksi konseling. Sayangnya, masih banyak kendala yang kita temui ketika syaratnya adalah bertatap muka langsung. Salah satunya adalah konseli yang merasa malu datang ke ruang BK di saat jam sekolah sedang berlangsung. Kedua adalah tidak adanya kesempatan layanan konseling dengan keterbatasan waktu yang ada di sekolah. Dan pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan siswa dan masyarakat tetap di rumah aja. Konseling bukanlah suatu aktivitas tradisional yang tidak bisa beradaptasi dengan zaman. Konseling selalu berinovasi, mulai dari teknik-tekniknya hingga medianya. Seiring dengan perubahan individu yang mengikuti pola zaman, hari ini kita hidup di era di mana internet sudah tidak asing lagi, mulai dari kota hingga pelosok daerah manapun. Hal ini bisa menjadi peluang bagi bimbingan konseling untuk mengatasi kendala-kendala yang telah muncul. Salah satu strategi bimbingan dan konseling di era 4.0 ini yaitu dengan menggunakan media virtual atau layanan konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Layanan ini disebut sebagai cyber counseling. Pada tahun 2004, konsep ini juga didukung oleh Bloom yang menyatakan bahwa cyber counseling adalah salah satu strategi layanan konseling yang bersifat virtual atau layanan konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Kraus R. Stricker G. dan Speyer pada tahun 2011 dalam bukunya yang berjudul Online Counseling: A Handbook for Mental Health Professionals mengemukakan bahwa text chat memungkinkan konselor untuk berkomunikasi dengan konseli secara real time melalui internet. Proses terapeutik antara guru BK dan konseli berbasis teks memudahkan konseli mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan alasan tidak terlalu merasa diamati secara visual. Meskipun tanpa syarat verbal dan kondisi fisik real time tidak teramati, proses konseling tetap berjalan dengan baik. Strategi cyber konseling pun bisa digunakan dalam konteks konseling kelompok. Media yang digunakan bisa menggunakan WhatsApp yang diakomodir dalam bentuk grup chat. Hanya memang proses ini dirasa sangat menantang untuk dilakukan dan butuh guru BK dengan jam terbang tinggi untuk bisa melaksanakannya. Proses konseling ini memanfaatkan internet untuk bisa berinteraksi di aplikasi WhatsApp yang menyediakan fitur texting, telepon, dan video call. Kemudian Facebook, website, email, dan juga yang lainnya.
Cyber counseling dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bersifat non-interaktif dan interaktif. Non-interaktif bisa berupa situs yang berisi informasi dan narasumber self-help atau pertolongan secara mandiri. Sedangkan interaktif adalah pelayanan konseling secara langsung seperti chat atau calling dan video conference. Interaktif yang secara tidak langsung berupa email, terapi ataupun bulletin boards konseling interaktif. Konseling yang berjenis interaktif adalah situs yang menawarkan alternatif bentuk terapi melalui internet, di mana terdapat interaksi antar konseli dan konselor secara baik dan secara langsung maupun tidak langsung. Begitu menurut Prasetyo dan Junaidi tahun 2015. Nah, fungsi cyber counseling yang pertama, proses bimbingan dan konseling dapat dilakukan di luar jam sekolah, sehingga tidak mengganggu jam pelajaran. Hal ini ditunjukkan pada siswa yang belum dirasa cukup mendapatkan fasilitas konseling di sekolah. Yang kedua, kemudahan akses informasi. Dengan dibuatnya website khusus oleh masing-masing guru BK dalam unit kerjanya, peserta didik akan dengan cepat memperoleh informasi yang diinginkannya. Kemudian yang ketiga, waktu akan lebih efisien. Dengan berkembangnya teknologi internet lewat komputer atau handphone yang sudah dilengkapi dengan aplikasi internet, hubungan virtual antara konselor dan konseli akan bisa berlangsung di mana saja asalkan ada sinyal dan koneksi internet yang cukup. Biro Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tergabung dengan anggota Himpunan Psikologi Indonesia HIMSI wilayah Jawa Timur memberikan layanan konsultasi gratis untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Melalui laman resminya, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan kontak layanan konseling psikologi secara gratis di tengah pandemi COVID-19. Layanan psikologi konseling online diberikan secara gratis untuk menjaga kesehatan mental masyarakat yang merasa cemas, takut, dan gelisah akibat virus corona. Terima kasih atas waktunya, selalu stay safe ya, jaga kesehatan dan di rumah aja. Sampai jumpa.